Selamat Pak. Arahan dari Presiden seperti apa Pak? Fokus utamanya Pak. Fokusnya katanya ciptakan pertumbuhan secepatnya. Pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya itu. Tapi yang lain ngomong umum. Yang beliau janji berapa? Waktu namanya 8%. Bilang bisa nggak ya kita coba kejar. kamera Pak. Sekarang kan boleh bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Pak, ini kan IHSG anjlok Pak setelah Rupiah juga Pak melemah. Bukan. Dari sebelumnya ada gejala perlambatan memang. Tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang dipesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Indikatornya apa itu Pak? Indikatornya? Anda faktor ekonomi? Ya. Pak arahan komunikasi dengan Bu Menkyu nggak Pak? Ya? Udah ada komunikasi Belum. Habis ini saya mau ke Kementerian Keuangan melihat di sana seperti apa. Langsung Ini juga saja, Pak. kaget, ini kan kagetan juga. Tadi saya dikasih tahu baru mungkin jam 12:30. Kalau dengan Saya pikir saya ditipu. Saya cek telepon nomornya telepon bener apa enggak, ternyata saya cek betulan baru saya berani datang. Berarti belum ada arahan sinergi terkait jabatan Bank Indonesia seperti apa nggak Pak? Nggak ada, tapi kan kalau dengan Pak Ferry saya sudah kenal lama, jadi nggak masalah harusnya untuk komunikasi dengan Bank Indonesia. kita menjadi Menko sejak tanggal berapa Pak? Gimana? Diminta menjadi Menkyu sejak tanggal berapa Pak? Sejak hari ini. Sejak hari Jadi ini Pak. benar-benar tidak ada komunikasi sebelumnya. Ada diskusi ekonomi terlebih dahulu Pak dengan Presiden sehingga Bapak dipilih menjadi Menko yang baru. Kan waktu saya presentasi di sana. Mungkin kelihatan saya cukup jago kelihatannya. Tapi yang khusus nggak ada. Ada beberapa kali aja diskusi ekonomi, tapi nggak baru-baru ini sekali. Pak, kalau dengan Bu Sri Mulyani apakah sering Ya. Setelah pelantikan Bapak negatif, setelah pelantikan mungkin meyakinkan pasar seperti apa? Gini, selama ini ada perlambatan ekonomi yang karena berbagai hal dan keributan demo itu sebetulnya karena sebagian masyarakat mungkin ngerasa lebih lambat dia tertekan. Nah sekarang kita balikan dengan cepat. Dalam seminggu 2 minggu pasti akan balik. Kalau IHSG anjlok biasa mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Jadi kamera, indikator Pak. perlambatannya apa Pak? Kamera di sini Pak. Target 100 hari Pak, target 100 hari Pak. Ya? ada target 100 hari Bukan target tapi 3 bulan terus hari itu ya? Iya Pak. Wah dia ngasih angka tinggi banget, gede juga saya bilang. Saya bilang betapa kita kita capai yang 8% itu. Saya bilang jangan lama-lama secepatnya. Ya kita cobalah. Ini kapan disampaikan Presiden tadi? Tadi, Pak, Barusan setelah pelantikan dan meeting di sana dengan Target 8%-nya mau dicapai kapan sih Pak? Ya? Dari Bapak sendiri 8% yang internasional untuk dicapai berapa lama lagi? Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8% mungkin agak sulit. 2 tahun 3 tahun ke depan ada peluangnya dicapai. Gini yang penting gini, kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu. Let's say ke arah 6%, 6% lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Berat gak sih Pak dituntut sama Presiden Pak untuk secepat mungkin? Ya, Berat gak sih Pak? ya saya deg-degan berat banget. Tapi dia pikir, wah, pokoknya presiden cukup agresif itu. Tapi strategi-strateginya sudah disiapkan Pak untuk mencapai itu Pak. Saya sudah 25 tahun jadi ekonom. 10 tahun lebih jadi Kamera, tentangnya Pak. SBY. 5 tahun jadi Komite Ekonomi Nasional. Berapa tahun di KSP, terus membantu Pak Jokowi juga dalam mengatasi krisis 2020 COVID. Jadi saya di samping Pak Jokowi persis waktu itu. Jadi kalau Anda tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi optimis Pak untuk kenaikan itu tersebut Pak. Optimis. Jadi masa depan kita akan cerah. Domestic demand kita kuat. Asal kita kendalikan dengan baik, kita bisa tumbuh dengan baik. 90% domestic demand, masa kita takut? Apalagi globalnya nggak jelek-jelek amat sekarang. Pak, jadi Hari ini nanti dengan Bu langsung Sri Mulyani sertijab apakah atau gimana Pak? Hah? Hari ini langsung sertijab langsung. Saya nggak Menkyu? tahu, saya langsung dilantik, saya akan ke kantor Menkyu Kalau sekarang. dengan Bu Sri Tapi ada Mulyani Bu Sri bagaimana, Mulyani Pak di kantor Kemenkyu ini Pak. Ya, Ketemu sama Bu Sri Mulyani Pak di Kemenkyu. Saya nggak tahu, yang saya dengar ada beberapa wamen di sana, ada beberapa dirjen nunggu saya di sana. Bu Sri Mulyani nggak ada hubungin Pak? saya. Kalau Bu Sri Mulyani nggak ada Pak? Saya nggak tahu, dan saya mau cari. Tapi belum WA atau telepon gitu Pak. Kalau sebenarnya gini, Anda banyak menyaksikan kan apakah angka triwulan kedua pertumbuhannya betul 5,12%, itu betul sekitar segitu. Tapi sejak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus kesini
ada indikasi ada sesuatu yang lancar sehingga ekonomi cenderung melambat di triwulan ketiga. Itulah makanya ketika ada demo sedikit orang gampang terpacu. Itu jadi fondasinya sebetulnya ada faktor ekonomi juga. Itu salah satu indikator yang utama. Kalau orang kerjanya banyak, ini banyak duit, ngapain dia demo, capek. Kira-kira itu. Tapi ini dalam level yang baru awal. Baru awal. Jadi nggak usah takut. Kita punya senjata cukup banyak, uang cukup banyak, hanya belum dibelanjakan secara optimal. Ada kebijakan yang mau diubah apa dari yang sudah ada? Itu apakah ada? Saya belum lihat, saya belum tahu, saya akan cek dulu di sana. Pak, berarti belum ada komunikasi ya Pak dengan Bu Sri Mulyani ya Pak? Ya? Di LPS saya sudah mengumumkan ini sejak dilantik ini, jadi saya bukan ketua Dewan Komisioner LPS lagi. Nanti di sana ada mungkin semacam pejabat PJS. Di sana kan masih ada Dewan Komisioner di sana. Itu yang akan saya sementara di sana, PLT-nya. Dalam waktu dekat bakal dapat KSSK nggak Pak? Sejak kan Menteri Keuangan sebagai ketua komite KSSK kan? Belum Pak. Kita kan 3 bulan sekali ya, 2 bulan lagi kalau nggak salah. 2 bulan lagi ada rapat KSSK. Tapi kan kita ada rapat deputi setiap 1 bulan sekali, baru berlangsung 1 minggu yang lalu ya. 3 minggu lagi ada rapat lagi, rapat deputi. Saya nanti akan lihat hasilnya seperti apa. Dan kalau perlu ikut, saya ikut dengerin seperti apa. APBN Yang penting kita akan kapan, cari Pak? secepat mungkin cara untuk menghidupkan ekonomi lagi. Bukan sekarang mati ya. Agak melambat, kita Presiden ingin lebih cepat lagi pertumbuhannya. Dan untuk rilis APBN kita kapan Pak? APBN kita kan Beberapa kali ini ditunda Pak sama Bu Sri Mulyani Pak. Ini apakah setelah 2000 tahun depan? maksudnya untuk bulan ini? bulanan Pak laporan Saya nggak tahu, saya akan cek dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Yang jelas memang kalau nanti lambat, ada lambat penyerapan, kita akan bentuk tim khusus yang mempercepat penyerapan anggaran seperti dulu di zamannya SBY ada, di zaman Jokowi awal juga ada. Jadi itu problem yang biasa kita alami dan kita sudah tahu gimana memperbaikinya. Kalau untuk mempercepat ekonomi, maksudnya mau dikasih stimulus atau apa Pak? Yang tadi Ini Bapak mau tahu bilang. rahasianya? Ya mungkin dari kebijakan apa Pak ya? Untuk tadi kan minta 2-3 bulan sudah ada hasil. Gue udah Menteri Keuangan. Udah boleh ngomong. Jadi gini, kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal. Kita akan perbaiki itu. Jadi walaupun anggarannya misalnya nggak keserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita.